Gini, سمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tentunya tidak dapat kita hitung semuanya. Yaitu sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di tempat ini dalam rangka kita turut berbela-sungkawa atas kejadian yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang menyempatkan waktunya datang ke acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Saya bukan Habib ya, Habibnya belum datang. Nanti biar Habib yang nanti biar Habibnya yang ngasih kita pengetahuan soal bagaimana kita sebagai sesama muslim mendukung muslim yang lainnya. Jadi sambil kita menunggu Habib, jenengan boleh ngobrol-ngobrol dengan teman yang di sebelahnya, jangan di depannya, yang di sebelahnya aja. Jadi sambil nunggu Habib, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran jenengan semua yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga kedatangan jenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan di dunia, dan semoga nanti jenengan setelah pulang dari sini dilancarkan, dimudahkan semua urusannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ucapkan alhamdulillah atas semua kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hambanya, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin ikhwani rahimahumullah, saudara-saudaraku seiman setanah air yang kita cintai. Alhamdulillah, kula sedaya niki tasih diparingi istiqomah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan istiqomah nggih. Mergawi yo mergawi, lek wis wayahe ngaji yo ngaji. Nek sing sreger ngaji rezekine ditambah, utang-utangi lalu lunas. Saking yang lo itu sing ini banter iki utangnya akeh. Oke iki.
Sing ngomong iki utange kan padha. Ketokane tuh kok nggo montore durung lunas iki. Padha wis urip donya niki wis ngono ku nggih. Perputaran dunia, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lumayan hadis. Kanjeng Nabi niki urip nggih pernah utang beliau. Dagang nggih dagang, dakwah nggih dakwah, ngajak umat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh Kanjeng Nabi al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu niku saudara dengan muslim yang lainnya. Di mana kita berada, satu komunitaskah kita, beda daerahkah kita, beda komunitas, beda organisasi, beda kota, bahkan beda negara pun, sekali dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Niku dulu sekali kula lan panjenengan sedaya. Itu adalah saudara kita, siapapun mereka, wahai hadirin. Lebih-lebih yang mana kita saat ini kita laksanakan, rasa empati kita, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah saudara kita, wahai hadirin. Begitu banyak kita sudah saksikan gitu. Ulo gak usah jelaskan bagaimana ditempur, bagaimana dibunuh oleh mereka orang-orang Zionis, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di sana. Itulah apa yang lagi tertimpa kepada saudara-saudara kita semuslim, seiman dengan kita. Maka ketika saudara kita tertimpa musibah seperti itu, hendaknya bagi kita semuanya ikut merasakan apa yang terjadi terhadap mereka, saudara-saudara kita. Maka dengan kita membuat kumpulan seperti ini, insya Allah membuahkan bukti di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dulur kula niku pas ditimpa dizalimi ten Palestina, kula niki nggih kempal berdoa bersama untuk mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak nanti yaumil kiamah tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak memperdulikan sebangsa, seumat, seiman umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin antara kita niki kan kata yang sing awal. Dan kenapa kok kita ini harus membela orang-orang Palestina itu kenapa? Kan muncul pertanyaan. Maka di sore hari yang mulia ini saya ingin membahas ada 5 alasan mengapa kita ini umat Islam harus memperhatikan apa yang terjadi di daerah Palestina tersebut. Karena Palestina ini memiliki keutamaan, keistimewaan, wahai hadirin. Ada 5 alasan mengapa kita lurus tegak membela Palestina yang saat ini sedang terjajah. Pertama, bumi Palestina adalah buminya para nabi dan rasul. Tercatat dalam sejarah bahwa nabi yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Palestina adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kakek moyang kita bersama mau sing model kayak pulau ini, griyae Rasulullah, nopo griyae sinten mawon, semuanya manusia ini kan asal usulnya Nabi Adam. Nabi Adam ini pernah menginjakkan kakinya
di tanah Palestina. Maka termasuk buminya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan di dalam sejarah ada nabi-nabi yang pernah hijrah ke Palestina adalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya yang melanjutkan para nabi dan rasul setelah itu adalah Nabi Yusa bersama Kalib bin Jufna. Tidak sampai di sini wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula nabi-nabi yang memimpin dan menguasai Palestina, yaitu Nabi Daud alaihissalam juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pernah memimpin di daerah Palestina. Kemudian seperti Nabi Allah Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semuanya pernah di daerah Palestina. Bahkan ada sebagian para nabi-nabi niki yang dimakamkan di Palestina, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf sehingga tengdiu, Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman ini makame wonten teng Palestina. Maka Palestina ini wahai hadirin memiliki sejarah bagi semua umat manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Niki Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, Palestina ini wahai hadirin terdapat di dalam Palestina niki Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini memiliki kedudukan dan keistimewaan di hati kaum muslimin. Bagaimana tidak istimewa? Masjidil Aqsa ini ada banyak keistimewaan di dalam Masjidil Aqsa. Nek jenengan niku tingali teng internet sing kubahe warnane kuning niku lho. Bangunan yang dilindungi yang ada di Palestina. Penduduk Palestina mati-matian untuk membela Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa pun itu termasuk memiliki banyak keutamaan. Di antaranya keutamaan Masjidil Aqsa. Nama Al-Aqsa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ten Indonesia niki wonten Masjid Jame, Masjid An-Nur, Masjid Al-Huda, masjid kata sing wenehi jeneng kita takmir. Mentok-mentok para kiai lan tetapi Masjidil Aqsa ini wahai hadirin yang memberikan nama Aqsa adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah satu keutamaan daripada Masjidil Aqsa. Kedua, Masjidil Aqsa ini wahai hadirin adalah pusat keberkahan bagi seluruh dunia. Itu Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali kaum muslimin. Sakderenge kula lan panjenengan sedaya niki diperintahkan oleh Allah sembahyang niku ngadep kiblat, sakderenge niku ngadepe ten Masjidil Aqsa. Bagaimana utamanya Masjidil Aqsa? Sampai turun perintah Allah kepada Nabi Muhammad menghadap ke kiblat. Sebelumnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Keempat,
Masjidil Aqsa adalah markas dakwah para nabi dan rasul. Ada belasan para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjadikan Masjidil Aqsa sebagai pusat dakwah mereka. Bahkan Masjidil Aqsa ini wahai hadirin, para nabi, para rasul itu wonten pengajian. Nggih, kaya para kiai, para ustadz niku duwe rutinan ten masjid masing-masing. Lah Masjidil Aqsa niki sing gadah rutinan ten mriku para nabi dan rasul. Yang memiliki madrasah di dalam Masjidil Aqsa adalah para nabi dan rasul. Begitu mulianya Masjidil Aqsa. Kemudian di dalam Masjidil Aqsa itu, selain itu, Masjidil Aqsa adalah tempat beribadah perempuan yang mulia, yaitu Sayyidatuna Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Tempat kholat ini dan Masjidil Aqsa. Tempat ibadahnya ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam itu di Masjidil Aqsa. Kemudian yang kelima, Masjidil Aqsa adalah landasan Rasulullah SAW ketika mau naik ke langit saat melaksanakan Mi'raj. Isra itu diperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Niki namanya Isra. Mi'raj dari bumi menuju ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setate niki ten masjid anak wa ta'ala dari Masjidil Aqsa. Begitu mulia wa adli Masjidil Aqsa ini. Kemudian yang terakhir, kemuliaan Masjidil Aqsa adalah menjadi satu-satunya masjid di muka bumi ini yang pernah menjadi tempat sholat berjamaah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab itu diceritakan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ketika diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, sakderenge niku bertemu kepada Gusti Allah, maka di Masjidil Aqsa inilah berkumpul para nabi dan rasul yang diimami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya sangat luar biasa. Ini Masjidil Aqsa yang ada di daerah Palestina. Kemudian hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dari tanah Palestina tersebut, keutamaan yang ada di daerah Palestinanya sekarang. Rasulullah SAW pernah mendoakan agar menjadikan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dan juga kepada Syam kami dan kepada Yaman kami. Pernah Nabi Muhammad SAW ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah Syam. Di dalam negeri Arab itu wonten namine negeri Syam. Negeri Syam ini wahai hadirin adalah negeri perdagangan. Termasuk lingkup negeri Syam ini adalah Palestina. Termasuk yang mendapatkan doa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita percaya ketika Nabi Muhammad mendoakan berkat, dia pasti diberkahi oleh Gusti Allah. Kemudian yang keempat, wahai hadirin, bumi Palestina ini adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya,
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya untuk sekalian semua manusia. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ada tanah Palestina. Tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa bumi yang diberkahi yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan subur tersebut adalah Baitul Maqdis, karena dari sanalah Allah banyak mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah tahu bagaimana keistimewaan yang ada di daerah Palestina. Wonten Masjidil Aqsa, ada para nabi dan rasul, bahkan makame para nabi dan rasul. Contoh seumpama ini ten Malang niki lak wonten wali Habib Abdullah bin Faqih, Habib Abdul Qadir bin Faqih yang ada di daerah Kasih, kuburan Kasih. Maka Malang ini adalah kota yang diberkahi berkat para waliullah. Napa malih iki para nabi dan rasul. Maka lebih lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat ini kita tahu hadirin, bagaimana tanah Palestina sekarang sedang dijajah oleh Israel, oleh Zionis. Niku kula lan panjenengan sedaya niki nek mirani media sosial niku ya Allah. Wonten bayi niki mati, perempuan niki mati, dibomi, dibunuh, ditembaki niki wis manungsa niki. Nek kula lan panjenengan sedaya niki ningali wonten preman, sak preman niki. Tasik rasa wonten rasa ten atine. Nek gelut niku cara mono lanang ndek lanang. Nek ape ngep wong wedok niki gak mungkin. Ini anak kecil dibunuh, kemudian perempuan dibunuh. Tetapi sejarah mengatakan hadirin, kula lan panjenengan sedaya niki gak usah heran nggih. Memang dari sananya Bani Israel niku, tiang-tiang Yahudi niku memang senang membunuhi bayi-bayi umat Islam. Kenapa? Karena ketika besar dianggap menjadi musuhnya. Kemudian perempuan-perempuan dibunuh. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan melahirkan anak laki-laki yang bakal menjadi musuhnya. Maka dipateni kabeh niku. Dibunuh semua. Mereka tanpa hatinya tidak ada rasa empati sedikit pun. Berbelas kasih dibunuh semua umat Islam. Maka bagaimana sikap kita wahai hadirin? Lah niki. Ben napa kula niki gawe paspor nggih. Budal terus ten Palestina nggih. Wani ta ora niki aja niki. Wani. Nek sing wani biasane niki utange sakeh. Wis daripada mikir utang ngeluhan lho. Tak budal ning Palestina. Nek sing loro angsane digane ngapik bojo. Wis daripada ning omah nek aku wis kan model kok ngene berangkat nang Palestina iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, langkah kita wahai hadirin. Langkah kita yang pertama adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa iki senjata umat Islam. Doakan kita setelah sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu kita doakan.
Bagaimana saudara-saudara kita ya Allah, selamatkan mereka saudara muslim kita yang ada di Palestina. Ya Allah, berilah kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Berilah mereka kesabaran. Orang-orang yang sudah meninggal ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Jadikanlah mereka mati syahid. Niki donga sing pertama. Yang kedua, langkah kita yang adil sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini adalah donasi. Donasi. Berapapun yang kita mampu berikan kepada mereka hadirin. Contohnya, wonten rencangi jenengan iki nggih. Naudzubillah min dzalik. Nek wonten salah siji lagi ngirim barang kok kecelakaan. Harus itu sakmene iki delok kowe. Delok mek ndawa bunga. Niku waras napa gak iki? Nek teko mek ndawa Ana sing lapor ya. kurang komplit. Minimal gawakno duit 10.000, 5.000 nggih. 50.000 sak mampunya dikumpulkan semua perwakilan memberikan ini dari teman-teman kita. Berapapun nominalnya akan menambahkan rasa sabar kepada orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut. Maka marilah kita berdonasi semampu kita wahai berbagi, walaupun kita pun ini masih membutuhkannya. Tapi kalau kita memberi kepada orang lain, barokah dari bersedekah kepada orang lain, insya Allah urusan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, donasi niki wa hadirin, donasikan kepada orang-orang yang betul menyalurkan. Niki wis kathah kasus korupsi niki wis kathah ten Indonesia. Bansos Covid itu sak pirang-pirang bulan nggih. Maka jangan sampai kita berdonasi kepada orang yang salah. Pilih tepat sasaran, insya Allah. Kalau saya ikut andil donasi Palestina lewat orang ini atau organisasi ini, insya Allah sampai kepada mereka. Kadang ngapunten, penrapatan itu tulis donasi, gue nyampe nang ndi gak ngerti gitu. Maka donasikan uang kita kepada orang yang tepat. Lebih-lebih saudara kita wahai hadirin yang ada di Palestina niku sedang kelaparan, kehausan. Nek kula niki wak enak ngombe ono, kopi ono, teh ono nggih. Mereka pun air putih sekarang air, kemudian listrik diboikot semuanya oleh orang-orang Zionis, orang-orang Israel. Jenengan baru omah niku mati, wis bingung nggih. Golek masjid, golek pom, ape adus angel, buang air susah. Mereka yang dirasakan sekarang saudara-saudara kita ini wahai hadirin seperti itu bisa. Maka ketika kita memberikan orang yang kelaparan makan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, niki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali di zamannya. Beliau mengatakan, fatishtul a'mal kullahan, fama wajidtu fiha afdal min ar'ami ta'am. Awaddu law anna dunya fa'atimhal jia, kata Syekh Abdul Qadir. Wes tak rasa kata beliau. Kemudian puasa sunnah, tarwiyah, arafah, kemudian puasa sunnah Senin, Kamis, semua sudah aku rasakan kata beliau. Tetapi tidak ada amalan yang lebih afdal daripada memberikan makan kepada orang lain. Ulama mengatakan hikmah kenapa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengatakan berbagi itu lebih afdal daripada ibadah sunnah yang lainnya. Karena ketika kita sholat sunnah wahai hadirin,
Siapa yang merasakan sholat sunnah niku sing ngranakno kesalahan dinten? Kula lan panjenengan sedaya. Ketika kita puasa sunnah, siapa yang merasakan ibadah tersebut? Hanya kita yang melaksanakannya. Tetapi ketika kita berbagi ibadah, berbagi sedekah kepada orang lain, amalan yang kita kerjakan ini orang lain pun merasakan ibadah yang kita kerjakan. Maka inilah berbagi lebih afdal daripada yang lainnya. Terakhir, yang kita harus lakukan umat Islam ini untuk saudara kita yang di Palestina, yang ketiga ataupun yang terakhir adalah boykot. Boykot. Wes ora kate kopi-kopian sing untuk mengepung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Boykot nggih. Kopi kan warung niku lak enak to nggih. Piro regane kopi niku? Oh, 5.000 itu biasa ngopi iki kaya. Wonten sing 3.000, wonten sing 5.000 nggih. Enak. Iki 50.000 mek sakno lho dilan-dilan iki. Wis ora usah nyebutno men. Apapun yang dijual lebih-lebih ini, kita harus meneliti terlebih dahulu. Niki produk yang betul-betul dari Israel atau enggak gitu nih. Nek wayang ini gila banyak fitnah gitu. Banyak gitu fitnah. Saingan bisnis terus di ilokno. Iki melok Israel iki langsung boykot. Maka kita harus teliti betul-betul mana yang betul-betul produk dari Israel ataupun tidak. Termasuk yang harus kita boikot ini adalah produk walaupun tidak dari Israel, tapi itu mendukung Israel. Atau dia membuat statement, perkataan mendukung Israel, kita boikot. Agar dia tahu bagaimana kekuatan umat Islam. Lebih baik kita ini berbelanja kepada saudara kita sesama muslim. Kula tanglet niki. Jenengan niki lah ojo online niki, ojo. Niki wonten Grab, nek panganan jenenge napa? Grab. Nek Gojek jenenge GoFood niki. Nek saumpamine wonten acara niki, napa jenengan niku wonten hajat. Terus koncone jenengan niki sesama Gojek, bojone niki dodolan. Anda milih warung lain atau Anda memilih daripada jualan istri teman Anda ini. Pasti pilih jualan teman istri Anda. Sakno, nggih Bu, wis niki wonten hajatan, mesen ten iki ae nggih. Niki gak kanca kok nggih. Padha ojek online kalih kita umat Islam. Apalagi NU ini sudah memutuskan haram membeli produk dari Israel. Mestinya kita ini umat Islam ini kudu cerdas. Saiki pitik ae lho nggih. Mosok kudu tuku ning ngono Gak usah nyebut merek nggih. Apa kita ayam niki lho nggih. Mosok ten Malang niki ora ono PT iki. Sembelih dhewe dikei glepung dadi wis iku ayam goreng. Apa bedanya seperti mereka? Mek menang merah. Vlog foto terus didelok wong akeh gitu. Digeger status wis ngono tok. Rasane nggih padha wis kopi nek ayam goreng itu ya wis ayam goreng. Maka mestinya setelah ini kita boikot selama-lamanya. Nek pengen pitik anake kula lan panjenengan sedaya usul langsung mampir kono nggih. Warana itu produk Israel. Golek sing pinggir dalan niki lho nggih. Mange oleh gede nggih. Apa kita sih? Bahkan yang mungkin nggak tinggi. Kita ini umat Islam, umat yang cerdas.
Jenengan penggawe kopi-kopian model piye niki belajar tan buku wis ana kabeh. Yang penting kita harus gercep. Inilah wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harus lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama doa, yang kedua donasi, yang ketiga boikot produk-produk mereka. Karena di dalam berita beberapa bulan yang lalu itu dituliskan nih, satu perusahaan, saya nggak sebutkan takut fitnah nih. Di situ niku hasilnya berapa dolar nih kalau dikuruskan itu kisaran 250 triliun itu diberikan ke Israel, diberikan bom untuk menembaki saudara-saudara kita. Kita yang beli, kita nikmati uangnya masuk sana untuk membunuh saudara-saudara kita. Pasti kita nggak tega hadirin. Kalau sudah kita melaksanakan ini semuanya, maka insya Allah kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki bukti kanjeng Nabi. Kula niki pun dongakno dulu kula ten Palestina. Kanjeng Nabi kula niki pun donasi. Kanjeng Nabi kula pun boikot produk-produk. Maka maafkanlah kami wahai Rasulullah, umatmu yang tidak bisa berbuat lebih daripada ini semuanya. Ketika saudara-saudara kita didolimi orang-orang yang keluar daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pun sekejap sedikit ini yang saya sampaikan, insya Allah menguatkan semangat kita, persaudaraan kita sesama umat Islam lebih cinta lagi. Kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha wa tusbihu biha al-qulub wa tataddu biha al-usub wa talilu biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi ilayhi mansub. اللهم جملنا بالعافية وسلامة وحكمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا علما نافعا ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا اولادا صالحا ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في الامور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقا النظر إلى وجه الكريم. يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Kita ini umat Nabi Muhammad ya Allah. Di dalam satu bulan yang insya Allah bulan yang Engkau ridhoi ya Allah. Maka tidaklah Engkau mendirikan kami ya Allah di dalam bulan Ikhwanul ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Tidaklah Engkau mendirikan kami dari tempat ini ya Allah, melainkan keadaan kami Engkau ubah ya Allah. Keadaan yang sebelumnya buruk Engkau jadikan keadaan kami yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Hajat ya Allah min aisara wa hajat dunya fil maghfirah. Ya Allah ya arhamar rahimin ya mujib sa'ilin. Kami meminta kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah, berilah mereka kesabaran ya Allah. Angkatlah musibahnya ya Allah. Tambahkanlah mereka dari keluarganya yang meninggal dunia ya Allah.
mereka yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya mati dalam keadaan mati syahid ya Allah. Tinggikanlah derajat mereka ya Allah. Dan musuh-musuhnya ya Allah, lenyapkanlah semua musuh-musuh umat Islam ya Allah yang ada di sana ya Allah, yang sedang memusuhi saudara-saudara kami ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Inilah yang bisa kami lakukan ya Allah, hanya memohon kepadamu ya Allah. Maka kabulkanlah semua doa-doa yang kami panjatkan sore di hari Jumat yang mulia ini ya Allah. Amin, amin. Kita semua tahu ya Allah, ini Jumat sore dinamakan saat Fatimiyah. Saat-saat di mana Sayyidatuna Fatimah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khalwat menyendiri menghadap kepadamu setiap di hari Jumat sore ya Allah. Maka kami pun mengikutinya ya Allah. Kami bersimpuh kepadamu ya Allah, memohon agar doa-doa kami ya Allah Engkau kabulkan ya Allah. Walaupun kami ini ya Allah penuh dengan dosa ya Allah, yang kami minta untuk saudara-saudara kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.